Halo orang-orang pintar yang suka menguras air sungai. Ini juga, kenapa lagi tuh air sungai Anda kuras? Nah, saya yakin Anda butuh sedikit pembelajaran hari ini. Maka dari itu, bekerjalah dengan rajin seperti si Supri. Walaupun sedang turun hujan, dia tetap mengepel. Mana yang dipel jalanan lagi? Cerdas memang. Nah, di episode kali ini, mari sama-sama kita melihat beberapa video kelakuan orang-orang yang sepertinya terlalu cerdas untuk tinggal di bumi ini. Mari kita ikuti kisahnya dan jangan berkedip. Bu, putar intronya. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu Bandera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Saat itu si Supri bekerja sebagai tukang pasang kabel di hotel. Tapi kali ini dia bingung. Loh, bagaimana caranya menggulung kabel-kabel ini? Semakin ku gulung, semakin dia jauh. Ya putar aja terus. Dikit lagi tuh. Nah pemirsa, biarin aja dia menggulung kabel itu. Sekarang kita beralih ke Supra. Si Supra berada di luar hotel. Dia bekerja sebagai tukang potong besi. Dia menggunakan gurinda. Gurinda alat untuk memotong besi itu ya, bukan partai. Tapi kali ini dia menghadapi sebuah situasi yang sulit, yaitu kabelnya tidak sampai ke titik besi yang akan dipotong. Sementara kabel cadangannya masih digulung sama si Supri. Secerdas-cerdasnya si Supri, ternyata si Supra lebih cerdas. Walaupun tanpa kabel cadangan, dia tetap bisa memotong besi. Lihat tuh caranya. Petugas PLN aja geleng-geleng melihat kelakuan mereka berdua. Beda lagi nih dengan istrinya si Supri. Saat itu dia sedang menjadi reporter berita. Terlihat dia sedang berada di atas perahu karet bersama para warga yang juga pengen masuk TV. Lagi asik-asik melaporkan berita, si Supri lewat. Hei, kalian sedang apa di situ? Kalau kalian kurang bahagia, bisa tuh kunjungi taman bermain bebek-bebek ini. 20.000 1 jam. Saat itu si Supri disuruh untuk mencuci mobilnya bos. Kata bos, mobil saya harus dicuci bersih ya. Bahkan sampai kolong-kolongnya pun harus bersih. Begitu udah dicuciin, si Supri malah dipecat. Lah, salah gua apaan bos? Kolongnya sudah bersih kan? Ini terlalu bersih. Karena dipecat, si Supri terpaksa mencuci motornya si Supra. Begitu sudah dicuci, motornya malah mogok. Ya terpaksa deh, si Supra pun mendorong motornya yang mogok itu. Waduh, mungkin dia masuk angin tuh. Begitu udah didorong, malah nggak mau berhenti. Oi, tungguin oi, gua belum naik kok geng. Melihat kejadian ini, si Supri pun memilih untuk kabur ke kampung sebelah. Di perjalanan ternyata ada sebuah lomba menumpuk gelas. Si Supri pun lewat. Sorry, nggak sengaja. Kali ini si Supri membuka bengkel tambal ban. Dia pun mencoba menambal ban mobil. Pompa aja terus sampai si Supra berhasil mengejar motornya. Oi, balik oi. Balik beneran. Sementara di rumah, istrinya si Supri sedang duduk-duduk sambil berkedip-kedip. Nah, daripada bosan, dia pun memesan minuman dingin. Beberapa saat kemudian, minumannya pun datang dan disimpan di depan pagar. Karena malas membuka pagar yang terkunci, ya terpaksa dia pun memakai teknik ini. Lihat tekniknya. Melihat kejadian ini, para tetangga hanya bisa menontonnya. Sampai tiba seorang anak yang hendak membantu. Wah, baik sekali anak ini. Terima kasih ya nak. Loh, sekarang bagaimana caranya aku berkotek? Kalau gua lepas, pecah. Kalau gua pegang terus, pegel. Oi, bantuin oi. Gua butuh bantuan. Lah gua juga butuh bantuan Bogeng. Aduh, kok gini sih? Sementara itu si Mora, anaknya si Supri, pengen pamerin kue barunya ke sosial media. Malah jatuh. Lihatlah, wajah yang tadinya berseri-seri kini menjadi murung.
Karena merasa kecewa, si Mora pun memperlihatkan tutorial cara membakar ayam yang baik dan benar sesuai standar internasional. Lihat nih, ayam-ayamnya sedang saya bakar di bawah arang yang membara. Wah, mantap sekali ayamnya. Itu ayamnya kenapa ikutan jadi arang juga? Karena merasa kecewa untuk kedua kalinya, si Mora pun mencoba memperlihatkan cara memotong buah semangka yang baik dan benar sesuai standar pakar perbuah-buahan. Nah, begini caranya. Ya, begitu caranya. Sudah merasa kecewa, malah diketawain sama netizen. Dah lah, mending gua bikin konten yang lain aja deh. Nah, kali ini dia membuat konten bercanda. Dia memasukkan HP-nya ke lubang selokan. Begitu ditarik, tinggal kabelnya doang. Waduh, ya terpaksa deh. Turun ke selokan lagi kan lu. Ya mending bikin konten edukasi aja deh. Hei, gua masih stay di sini kawan. Setelah beberapa lama menahan botol, akhirnya si Supri pun pulang ke rumah dan dia menyuruh istrinya untuk membuka botol minuman itu. Baru aja mau dibuka, jatuh. Mana tangan gua udah pegel banget lagi. Oh, sekalian tuh botol yang satunya dijatuhin juga. Tapi ngomong-ngomong, si Mora kemana nih? Kok nggak ada di rumah? Kata si Supri heran. Lah, mana gua tahu? Mungkin lagi nongkrong di warnet. Padahal dia sedang, mencari HP-nya yang jatuh. Oi, coba miss call dulu dong HP-ku. Gua nggak tahu tuh dia berada di mana. Akhirnya, setelah beberapa lama berkelana, dia pun mendapatkan kembali HP-nya. Walaupun terkena air, HP-nya ternyata masih bagus dan tidak rusak. Tukang servis jadi kecewa. Dengan begitu, si Mora menjadi tambah sombong. HP mahal gitu loh, walaupun udah kecebur, dia masih kuat kok. Kalau memang HP-mu tahan air, coba buang ke sungai. Apa? Tantangan macam apa itu? Saya tidak mau melakukannya. Nah, kan? Tukang servis menyapa lagi. Sementara itu, istrinya si Supri pengen pindah rumah. Katanya, di sini nggak asik. Dia pun ingin memasukkan lemarinya ke mobil. Waduh, saya yakin pasti bisa. Harus yakin. Tetangganya hanya bisa menonton. Kali ini mereka tidak bisa menolong. Beda lagi sama Pak Sugeng. Ini Pak Sugeng apa Pak Sugeng? BTW, Pak Sugeng ini adalah bapaknya si Supri. Nah, kali ini dia ingin membuat ayam bakar dengan taburan kecap asli. Coba nih lihat, begini tutorialnya. Pertama-tama kita tutup ayamnya menggunakan gentong. Wah, itu ada gentong bagus. Setelah itu kita mencari kayu bakar di hutan. Jangan pakai pagar tetangga. Setelah kayu bakar terkumpul, ya dibakar dong. Sekarang tinggal kita tunggu sampai matang. Wah, kelihatannya enak sekali ya. Tutup lagi biar nggak malu. Aduh, ya begitulah jadinya kalau sekeluarga dipenuhi dengan orang-orang yang kecerdasannya di atas rata-rata. Tapi setidaknya dari kisah si Supri ini kita bisa belajar memasak. Walaupun mereka bersedih, setidaknya tukang servis senang kan? Hahaha, ketawa dalam hati. Saya harap kalian juga senang ya. Walaupun tertawanya juga di dalam hati. Terima kasih telah bersama kami selama ini dan selamat menikmati ayam kecap ini. Ngomong-ngomong, si Supra kemana nih? Masa nggak diajakin makan?